Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para pini sepuh, ikhwatu iman, calon-calon ahli surga yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang yang berada di dalam Islam, mencintai Al-Quran, menyimak Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan hadis Nabi. Bahkan hari ini kita berada di masjid, tentunya dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan magfirahnya. Kita yakin bahwa tidak akan ada yang masuk surga orang yang tidak mencintai, menyimak dan mengamalkan Al-Quran, yang disebut dengan kafir. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa, ya Allah, jadikanlah kami, khususnya yang hadir di sini bersama keluarga, hamba-hamba yang bertakwa kepadamu. Jadikanlah kami orang yang dilindungi oleh-Mu, jadikanlah kami orang yang diampuni dosa-dosanya oleh-Mu, jadikanlah kami orang-orang yang ketika wafat termasuk orang-orang yang husnul khotimah, dan jadikanlah kami bersama keluarga kami nanti di akhirat dikumpulkan dalam surga-Mu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, amin. Selainnya itu juga kita sangat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tolong selipkan doa-doa kita selain daripada kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu adalah silahul mukminin, senjatanya orang-orang mukmin, dan 50% kesuksesan kita itu ada pada doa. Selain berdoa untuk kita, ada pintu-pintu darurat yang harus kita doakan. Yang pertama, hujan yang tidak pernah turun, atau mungkin ada turun tapi cuma sekali-sekali. Kita masih diperlukan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hujan. Baik dalam doa waktu sujud kita selipkan kata-kata Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ya Allah, turunkanlah hujan buat kami, turunkanlah hujan buat kami yang hujan tersebut menyuburkan buat kami. Ini hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Allahumma askina mugisan goisan mugisan. Ya Allah, berilah kami air dalam bentuk hujan yang menyuburkan. Hani'an mari'an, menenangkan dan menyenangkan. Godkon mugdikon, yang menyuburkan serta menjadikan kami bahagia. Ajilan, segera turunkan hujan ya Allah, ghairu ra'ithin, yang tidak mengakibatkan bala bencana. Itu hadis riwayat Abu Daud yang biasanya Rasul membacanya pada waktu sholat istisqa. Ini yang pertama, kita mohon hujan kepada Allah untuk masyarakat kita. Yang kedua, doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kita doakan tidak kepalang tanggung, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kemerdekaan di Palestina. Dan nampaknya kekuatan Palestina sekarang semakin kuat, dan Allah pun konon kabarnya sudah memberikan pertolongan dalam bentuk hujan, banjir, dan badai di Tel Aviv. Jadi semoga ini merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anjil muslimin al mustad'afina bi Palestin. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang tertindas dari kaum muslimin di Palestina. Wasdud ataka ala dolimin, dan keraskanlah siksamu terhadap orang-orang yang zalim bi Palestin wa bi ghairihi, di negeri Palestina dan di tempat-tempat yang lainnya. Itu barangkali titipan saya dalam doa. Selanjutnya kita akan membahas yang dipesankan, barangkali mohon maaf ini terutama buat DKM yang sudah menghubungi saya 3 bulan yang lalu. Gagal terus, gagal maning. Sudah 3 bulan, 3 kali berarti saya tidak memenuhi janji.
karena memang ada masalah yang harus ditangani di pesantren. Alhamdulillah mulai hari ini merupakan pertemuan perdana saya mengambil satu judul kitab saja supaya kita menggarapnya untuk aclok-aclokan begitu ya. Jadi satu kitab, jadi bapak-bapak boleh memilikinya, kitab aslinya yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin kitab aslinya bahasa Arab yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Jumlah hadisnya ada 1897 hadis ditambah dengan Al-Quran, dan itu dalam bahasa Arab 512 halaman. Ada yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu jadi 2 jilid dan jumlah jilidnya masing-masing 540 halaman. Berarti 1080 halaman diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini dimiliki. Arti daripada riyad itu adalah taman atau olahraga, olah rasa, pemeliharaan jiwa gitu. Riyad namanya riyadoh. Riyadoh itu repressingnya as-sholihin, orang-orang yang soleh. Jadi kitab ini diharapkan menjadi tempat atau sarana repressingnya orang-orang yang soleh. Disusun oleh Imam An-Nawawi dan beliau memasukkannya dalam kitab tersebut ayat Al-Quran dan hadis yang ada kaitannya dengan judul. Kita baca sekilas tentang Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin adalah kitab himpunan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan petunjuk-petunjuk kehidupan yang mudah disimak. Sebuah karya dari sekian banyak karya dari Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Al-Nawawi Ad-Dimsyiki yang lahir tahun 631 Hijriyah dan wafat tahun 676 Hijriyah, yang termasuk dalam jajaran ulama besar di abad ke-7 Hijriyah. Beliau memiliki hasil karya yang banyak lagi bermanfaat dalam pembahasan yang beraneka ragam. Karya-karya beliau telah mendapatkan pujian dan sanjungan serta perhatian yang besar dari para ulama, sehingga mereka mempelajari, mengambil faidah dan menukil dari karya-karya beliau tersebut. Di antara karya beliau yang paling bermanfaat, terkenal dan tersebar di semua kalangan adalah kitab Riyadhus Shalihin. Yang saya sebutkan tadi, Riyadhus Shalihin adalah sarana refreshing bagi orang-orang yang soleh. Hal itu terjadi setelah izin Allah karena 2 hal. Pertama, isi kandungannya yang memuat bimbingan yang dapat menata dan menumbuhkan jiwa, serta melahirkan satu kekuatan yang besar untuk berhias dengan ibadah yang menjadi tujuan diciptakannya jiwa tersebut dan mengantarkannya kepada kebahagiaan dan kebaikan. Karena kitab ini umum meliputi targhib dan tarhib. Targhib itu rasa cinta, tarhib itu rasa yang harus dibenci. Targhib itu yang harus dilakukan, tarhib itu yang harus dijauhi. Serta kebutuhan seorang muslim dalam perkara agama, dunia dan akhiratnya. Kitab ini adalah kitab tarbiyah atau pembinaan yang baik yang menyentuh aneka ragam aspek kehidupan individual atau pribadi dan sosial kemasyarakatan, serta uslub cara pemaparan yang mudah lagi jelas yang dapat dipahami oleh orang khusus dan awam. Dalam kitab ini penulis mengambil materinya dari kitab-kitab sunnah yang terpercaya seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lainnya. Beliau berjanji tidak memasukkan ke dalam bukunya ini kecuali hadis-hadis yang sahih, dan beliau pun menunaikannya sehingga tidak didapatkan hadis yang lemah kecuali sedikit.
Itu pun kemungkinan menurut pandangan dan ilmu menurut beliau adalah sahih. Kedua, tingginya kedudukan ilmiah yang dimiliki pengarang Riyadhus Shalihin ini di antara para ulama pada zamannya karena keluasan ilmunya dan dalamnya pemahaman beliau terhadap sunnah Rasulullah. Kitab Riyadhus Shalihin ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki kitab selainnya dari kitab-kitab sunnah, dan dia benar-benar bekal bagi penasehat, dan dia benar-benar bekal bagi penasehat, permata bagi yang menerima nasihat, pelita bagi orang yang mengambil petunjuk, dan layak diberi judul Taman Orang-orang yang Soleh. Nah, ini Taman Orang-orang yang Soleh adalah terjemahan daripada Riyadhus Shalihin. Hal inilah yang menjadi sebab mendapatkan kedudukan yang tinggi di kalangan ulama sehingga mereka memberikan syarah, komentar, dan mengajarkannya di halakoh-halakoh mereka. Imam Nawawi memberikan keistimewaan dalam tertib dan pembuatan bab pembahasan. Beliau membaginya menjadi beberapa kitab, dan kitab-kitab ini dibagi menjadi beberapa bab, lalu menjadikan kitab sebagai judul bagi hadis-hadis yang ada di dalam bab-bab yang banyak di satu jenis, dan menjadikan bab sebagai judul bagi kelompok hadis yang menunjukkan satu permasalahan khusus. Kitab ini terdiri dari 17 kitab, 265 bab, dan 1897 hadis. Beliau membuka mayoritas babnya dengan menyebut ayat-ayat Al-Quran dan sesuai dengan pembahasan hadis yang ada, lalu membuat tertib dan bab saling berhubungan sehingga kitab ini bisa mengalahkan selainnya daripada kitab-kitab yang serupa dengannya. Lihat Muqaddimatus Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Thoyyar. Cetakan pertama tahun 1415-1995. Jadi ini barangkali sebagai pengenalan apa itu Riyadhus Shalihin. Dari segi terjemah, Riyadhus Shalihin itu adalah tamannya orang-orang yang soleh. Biasanya taman itu adalah tempat yang menyejukkan mata, menyenangkan telinga. Nah, itu bagi orang-orang yang soleh dengan membaca ini diharapkan seperti itu. Bapak-bapak yang saya hormati dan ikhwatu iman, bab 1 ini bahasa Arabnya al-ikhlasu wa ihdorun niyata wa ihdorun niyati fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. Ini bab yang pertama, keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi kita akan membaca bab 1 ini tentang ikhlas dan niat. Kadang-kadang kita menyebutnya niat yang ikhlas gitu ya. Jadi al-ikhlas wa ihdorun niat. Ikhlas dalam melaksanakan segala sesuatu dan meluruskan niat. Nah, ciri khasnya diawali dengan ayat Al-Quran. Supaya tidak melulu mendengarkan, jadi pada kesempatan ini kurang petutur-tutur ya. Walaupun hanya sekali kita membacanya, tapi mudah-mudahan bukan hanya mendengarkan, tapi melihat, membaca, dan mendengar. Mangga, tolong ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Qala Allahu Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Wa ma umiru. Dan mereka tidak diperintah. Illa liya'budullaha. Kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mukhlisina. Dengan penuh keikhlasan. Lahu. Karena Allah. Ad-dina. Dalam melaksanakan agama. Hunafa'a. Dengan lurus.
wa yuqimunas salata, dan mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakata, dan mereka mengeluarkan zakat, wa dzalika, dan itulah dinul qayyimah, agama yang tegak. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, lan yanalallaha, tidak akan sampai kepada Allah, luhumuha, daging kurbannya, wala dima'uha, dan tidak pula darahnya, walakin, akan tetapi, yanaluhut taqwa, yang akan sampai kepadanya adalah ketakwaan. Minkum, dari kamu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakanlah olehmu Muhammad, in tukhfu, jika kalian menyembunyikan, ma fi sudurikum, apa-apa yang ada di dalam dada-dada kamu, atau tubduhu, kamu kamu menampakkannya, ya'lamhullah, Allah pasti mengetahuinya. Disambung dengan hadis, wa an amiril mu'minina, hadis diterima dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibnul Khattab, yaitu Umar bin Khattab, Ibnu Nufail, putranya Nufail, Ibnu Abdul Uzza, putranya Abdul Uzza, Ibnu Riyah, putranya Riyah, Ibnu Abdillah, putranya Abdillah, Ibnu Qurti, putranya Qurti, Ibnu Razah, putranya Razah, bin Adiyin, putranya Adi, bin Ka'bin, putranya Ka'ab, Ibni Lu'ay, putranya Lu'ay, Ibnu Ghalibin, putranya Ghalib, Al-Qursiyil Adawiyyi, Al-Qursiyul Adawiyu, radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, innamal a'malu, sesungguhnya semua amal, bin niyati, tergantung kepada niatnya, wa innama, dan sesungguhnya, likulli imri'in, setiap orang, manawa, memiliki niat, faman, maka barang siapa, kanat, yang keadaan, hijratuhu, hijrahnya, ilallahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasulnya, fa hijratuhu, maka hijrahnya itu,
ilallahi wa rasulihi, bernilai kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa man kanat, dan barang siapa yang keadaannya hijratuhu, hijrahnya, lidunya, untuk duniawi, yusibuha, ia akan mendapatkannya. Awimro'atin, atau niat untuk menikah, yankihuha, dia akan menikahinya. Fahijratuhu, maka hijrahnya itu ila ma hajaro ilaihi, tergantung tujuan hijrahnya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ala sihhatihi, pilihan yang sahihnya. Rawahu imamal muhaddisin, imam muhaddis pun meriwayatkannya. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzazabah al-Ju'fiyu al-Bukhariyu wa Abul Husaini Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairiyu an-Naisaburiyu radhiyallahu anhuma fi sahihihima alladzaini huma as-sahhul kutubi al-musannafati. Alhamdulillah tamat Pak. 7 menit membaca. Hadirin yang saya hormati, inilah salah satu gaya Imam An-Nawawi dalam menyusun bab yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ayat Al-Quran dulu yang hubungan dengan judul, kemudian diikuti dengan beberapa hadis yang berkaitan. Dan itu benar-benar apa yang tadi disebutkan, bagi orang yang menyampaikannya itu merupakan menjadi bekal bagi penasehatnya, permata bagi yang menerima nasihatnya, bekal bagi yang menyampaikan, dan permata bagi yang menerima. Jadi kalau kita mau menasehati atau menyampaikan sesuatu, diambil dari kitab Riyadhus Shalihin ini, ayatnya sudah ada, hadisnya sudah disiapkan dan nyambung. Nah, terutama di sini kita akan membahas tentang sebagaimana judul ikhlas dan niat. Ayat tentang ikhlas ada di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Itu yang pertama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Manusia itu tidak diperintah oleh Allah kecuali untuk menyembah kepada Allah mukhlishina, dengan penuh keikhlasan. Lahu, kepada Allah, ikhlas karena Allah itu. Jadi kalau di ayat lain ada di Az-Zariyat disebutkan tugas manusia itu adalah untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Diterjemahkan dalam surat Al-Bayyinah, Allah itu tidak memerintah kepada manusia, apapun tidak diperintah sebenarnya, kecuali segala bentuk hidupnya itu harus ibadah kepada Allah. Makanya kita punya jargon ya, punya jargon umat Islam itu yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib, hayatuna kulluha ibadatun. Hidup kita sebenarnya semuanya adalah ibadah. Hidup kita, hayatuna, hidup kita semua, kulluha, semuanya ibadatun, ibadah. Jadi ibadah itu bukan sholat saja, tapi semua.
bangun tidur, membaca doa ibadah. Tidurnya sendiri ibadah. Terus melangkah itu harus jadi ibadah. Semuanya harus jadi ibadah. Berdagang ibadah, masuk kantor ibadah, apalagi masuk masjid. Jadi kulluha ibadatun wa ma umiru illa liya'budullah. Ini pas dengan surat Al-Bayyinah. Mereka manusia itu tidak diperintah oleh Allah kecuali untuk beribadah. Makanya lebar upami aya amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang tidak bernilai ibadah, termasuk makan. Makan mah lebih-lebih ya. Sesuatu yang halal, sesuatu yang mubah, yang Allah begitu menganggap penting adalah masalah makan. Sehingga ketika makan itu supaya tiap suapnya itu menjadi pahala, ketika mau makan harus baca bismillah. Yang wajibnya itu baca bismillah. Allahumma barik lana itu hukumnya sunat, tapi wajibnya sunat bismillahnya itu wajib. Berkali-kali Nabi mengatakan, ya gulam samillah wa kul biyaminika. Wahai pemuda, kalau kamu makan, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa idza, apabila engkau lupa, wa idza nasita, kalau engkau lupa membaca bismillah, maka bacalah ketika ingat bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Dengan menyebut nama Allah dari awal sampai akhirnya. Hilapna sudah 3 hari 3 malam. Tetap saja baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Terlalu sekali ya. Kalau sudah makan, minum, lupa bismillah sampai 3 hari mah. Jadi bismillah itu begitu penting. Kenapa begitu penting? Karena ketika kita memakan makanan yang kita makan itu yang halal, halalnya sesuatu itu kalau diawali dengan bismillah yang dimakan itu. Ketika kita memakan tapi tidak pakai bismillah, maka setan masuk. Ada kan hadis yang mengatakan, kata setan, ada setan yang menjadi korin manusia yang ceking, krempeng, kemudian bertemu dengan setan yang gemuk. Kemudian berdialog mereka, kenapa engkau begitu krempeng? Kata setan, la tu'amal yaum, hari ini saya tidak makan. Wala naumal yaum, dan saya tidak bisa tidur. Kenapa? Karena orang yang makannya memulai dengan bacaan bismillah dan diakhiri dengan hamdalah, dan saya tidak bisa ikut makan dalam makanannya. Itu luar biasanya. Sementara yang gemuk, saya mau makan dengan enak karena dia tidak pakai bismillah dan tidak mengakhirinya dengan alhamdulillah. Begitu penting ini kalimat ini. Dalam bab adab makan itu Rasul lebih banyak bab hadis tentang makan. Begitu banyak hadis tentang makan ini. Jadi sampai urusan setan juga ikut mengatakan itu. Saya la ta'amal yaum wala nauma. Kenapa engkau begitu lesu? Karena tidak ada kesempatan saya untuk tidur. Kenapa? Karena saya sebagai korin orang itu, dia mau tidur membaca doa. Setelah tidur membaca doa. Jadi masalah khususnya dalam masalah ini, ibadah, jadikanlah makan kita ibadah. Kalau kita makan tanpa bismillah, berarti apa yang kita makan itu bermasalah. Kullu ta'amin, setiap makanan yang kita makan, makanan yang haram, palnaru aulabih. Setiap makanan yang dimakan dari barang yang haram, maka nar aulabih, pinarakaun, akan membawa karakter ke dalam tubuh kita, pinarakaun. Kalau menjadi kesehatan untuk mata, maka sehatnya mata itu untuk selalu membawa ke neraka. Ke telinga juga membawa ke neraka. Itulah pentingnya bismillah dalam makan, salah satunya ya. Jadikanlah hidup kita ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina, ikhlas. Apa ikhlas itu? Ikhlas itu bukan ridho, bukan rukun ikhlas itu bukan ridho. Rukun ikhlas itu adalah tidak tercemar dengan yang pelanggaran.
Jadi al-ikhlasu takhlisul amal minal kaduroti. Ikhlas itu adalah menyelamatkan amal dari pencemaran amal itu. Jadi yang melanggar-melanggar, amal yang tidak melanggar itulah ikhlas. Walaupun belum ridho. Tehusu gitu mun sholat ya Maya. Kita sholat sesuai dengan sunnah Rasul tapi tehusu itu sah. Sudah masuk ikhlas. Daripada hatinya sudah mangga abdi mah semua adalah untuk Allah tapi prakteknya salah. Itu bukan ikhlas. Karena ikhlas itu rukunnya adalah takhlisul amal minal kaduroti. Selamatnya amal dari perbuatan pencemarannya. Rokaatnya yang harusnya 3 ya 3. Lamun 3 jadi 4 itu berarti teu ikhlas. Jadi beda dengan ikhlas Sunda. Ikhlas Sunda mah hoream jeung teu hoream nu nangtukeunana. Upami hoream berarti teu ikhlas. Upami teu hoream ikhlas, upami hoream teu ikhlas gitu. Itu Sunda itu mah, ikhlas agama mah bukan begitu. Takhlisul amal minal kaduroti, menyelamatkan amal dari pencemaran amal itu sendiri. Jangan tercemar, jangan kiruh amalnya. Lahu karena Allah ad-din dalam melaksanakan agama hunafa'a, lurus. Lurus itu artinya jangan bengkok. Tidak bengkok itu adalah ada dalil dilaksanakan, tidak ada dalil jangan dilaksanakan. Itu pas lurus namanya. Kalau ada yang dari sisi tigigir, ada harapan-harapan lain, maka itu tidak lurus namanya. Hunafa itu hanif, hanif itu lurus tanpa ada cemar-cemar. Wa yuqimus sholat. Nah ini malah ditulis contohnya mendirikan sholat. Wa yu'tuz zakat, mengeluarkan zakat. Bab ikhlas. Jadi ini kena dengan judul. Yang kedua, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini mah bab niat. Ketika kita kurban, jangan bicara masalah gemuk dan tidak gemuknya. Karena yang Allah harapkan adalah itu takwanya. Takwanya, niatnya ini. Ketakwaan. Buat apa kita kurban dengan sapi yang harganya 500 juta kalau ada niat supaya warga nyolok beliau gitu. Supaya warga menjadikan dia menjadi anggota DPR, anggota dewan. Itu mah bukan niat ikhlas. Ada di hadis ini kena paman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Kalau hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka itu sah mendapatkan pahala. Tapi kalau ila dunia untuk kepentingan duniawi, karena dia ingin orang seolah-olah bahasana teh naon riswah, nyogok ya. Karena nyogok maka dia berhasil nyogoknya tapi ke Allah tidak sampai. Nah inilah yang menjadikan kita riyadhah ya. Mubaran diri, menenangkan hati kita. Lan yanalallaha luhumuha, tidak akan sampai kurban itu dari dagingnya, wala dima'uha, dan juga darah-darahnya. Tidak akan sampai. Allah mah teu butuheun daging, teu butuheun darah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah ketakwaannya. Takwa itu kehati-hatian, ngagugu nak ke Allah. Jadi jangan kecil hati ketika kita infak batur 5 jutaan, saya mah 5.000 atau 50.000 saja karena memang punyanya seperti itu yang dapat pahala gede daripada yang 1 juta tapi ada udang di balik ikan, di balik uang gitu. Ada harapan di balik uang itu dari orang yang bersangkutan. Lantaran si bapak teh punya anak gadis yang cantik, supaya gampang diheroanana saya kasih 1 juta ke papat DKM teh. Wah, ieu pemuda yang punya infaknya besar supaya dikitukeun. Nah, itu mah bukan ikhlas kan, yakin itu. Tapi ada pemuda yang ngencelengna dengan ukur 2.000, 5.000 pendapatannya hanya itu dan tidak ada harapan apa-apa. Itu yang akan diterima oleh Allah. Lan yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Benar ini apa yang disebutkan tadi oleh Imam An-Nawawi bahwa saya tidak memasukkannya ke dalamnya hanya kecuali hanya untuk riyadhus sholihin.
untuk menjadi taman, untuk menenangkan kita. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa kul intuhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah. Allah Maha tahu tentang hati kita ya. Jadi jangan menyangka orang, wah pantesan we 1 juta, udah punya harapan apa. Jangan menilai orang dalam masalah ria dan tidak ria mah. Jadi kita sendiri aja lah. Tidak apa namanya teh, hati orang tidak dalamnya laut bisa dalamnya laut bisa ditembus, tapi dalamnya hati tidak bisa ya. Nah ini hanya paling luar wungkul gitu. Allah Maha tahu apa yang disembunyikan dalam hatimu ataupun yang ditemrakeun itu Allah Maha tahu. Dan yang ke dalam hadisnya pendek sebenarnya, tapi ini nama, ini pelajaran buat kita bahwa ternyata nama Umar bin Khattab itu begitu panjang. Jadi di Arab mah suka ya bin gitu ya. Dan itu biasanya hafal. Saya mau nanya sama santri, kamu tahu nama bapak? Tahu. Nama aki? Nggak tahu. Ternyata bikin kayak gitu. Aki nawa itu hafal. Tapi ini mah kan Umar bin Khattab mah sampai Amirul Mukminin Abi Hafs. Bapaknya Hafs, Umar bin Khattab. Dia namanya Umar bin Khattab. Bin Khattab, Khattab itu bapaknya. Khattab punya bapak namanya Nufel. Nufel punya bapak namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza punya bapak namanya Riyah. Sampai ke 10 lah. Nabi Muhammad sendiri sampai ke Nabi Adam kan bisa nyambung. Jadi ini pembelajaran juga buat kita tentang nama. Termasuk juga Bukhari, kita menyebutnya teh Imam Bukhari wungkul atau Imam Muslim. Ternyata di bawah ini ada tulisan ya, bahwa rawahu Imam Muhaddisin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazbah al-Ju'fi al-Bukhari. Al-Bukhari mah sebenarnya namanya nama tempat, nama lembur gitu ya. Jadi Al-Bukhara itu nama tempat. Tapi kita mengenalnya dengan Al-Bukhari. Orang Bukhara, siga orang Majalengka disebut Al-Majalengki. Orang Cianjur disebut Asyanjuri. Abdi paling tanya Ateng Abdurrahman Al-Sumedangi gitu. Orang Sumedang. Nah semacam itu. Al-Bukhari itu adalah nama tempat. Kemudian Imam Muslim juga itu cukup panjang di sini. Jadi pembelajaran juga buat kita. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Baranzah al-Ju'fi al-Bukhari wa Abu al-Husaini Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma. Jadi panjang. Kita mau menyebutnya Imam Muslim pondok. Jadi hadisnya itu berisi ketika mau hijrah, Rasulullah di usia 53 tahun kemudian mengajak hijrah kepada para sahabat. Para sahabat itu ada 3 golongan. Ada yang benar-benar hijrahnya itu untuk mendapatkan ridho Allah, ilallah wa rasulih. Yang kedua ila dunia, ada yang bisnis. Di Madinah itu bisnis luar biasa. Maka saya mau hijrah, ikut ke Madinah. Maka dia akan mendapatkan itu tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah. Dan yang ketiganya, awim ro'atin. Ada orang yang hijrahnya itu karena kabogoh, nah ikut hijrah. Sebenarnya mah tidak mau hijrah saya ke Madinah, tapi kabogoh saya ikut ke Madinah, maka dia ikut ke Madinah. Nah, niat itu begitu penting nantinya menjadi pahala. Kualitas pahala kita akan mendapatkan niat yang pahala yang berbeda. Kualitas niat itu akan menentukan pahala gitu. Jadi kalau yang mau demo ke tentang Palestina umpamanya. Ini kan macam-macam, ada yang hayang raramean we wungkul, kade tah. Hayang raramean wungkul. Ada juga yang karena kabogohnya juga bisa seperti itu gitu. Kabogohnya pergi ke sana, saya juga ikut. Tapi beda kan dalam prakteknya juga salah niat, beda niat akan beda prakteknya. Nah, kalau kita baca tentang Hamas ya begitu luar biasa. Hamas itu baru akan menjadi tentara Hamas kalau dia suka saum Daud. Dalam perang saum Daud coba.
luar biasa. Kemudian salat tahajud jangan sampai, syaratnya itu salat tahajud jangan sampai lupa. Kemudian baca apa namanya? Salat tahajud jangan sampai lupa, harus hafal Quran minimal 7 juz. 7 juz. Nah, ini barangkali sesuatu yang menarik buat kita. Cukup barangkali pertemuan kita, tidak dibuka tanya jawab karena memang 2 lembar, mudah-mudahan ke depan mah. Walaupun sebulan sekali, itu ada 512 halamannya. Sehalaman sehari, sebulan, berarti 512 kalian pertemuan. Insya Allah. Insya Allah. Itu saja barangkali Bapak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan benar-benar kitab ini menjadi Riyadhus Shalihin buat kita. Taman kesolehan kita, semakin hari mengkaji ini semakin soleh. Hatur nuhun karena perhatosanana, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan tiba waktu Isya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.